Sudah kelihatan ya share-nya? Sudah, Sudah, sudah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, jadi kita bertemu kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita sharing ilmu, belajar lagi tentang oral patologi. Melanjutkan yang kemarin, jadi kelainan-kelainan yang ada di rongga mulut. Yang kemarin sudah kita bahas ulkus, kandida, infeksi yang ada di penyakit-penyakit infeksi yang ada di rongga mulut. Hari ini materi yang kita bahas ada tiga pokok bahasan. Yang pertama tentang kelainan yang ada di rongga mulut, yaitu kelainan herediter atau kelainan yang diturunkan, malformasi, dan kelainan yang kedua kelainan gigi dan periodontium sendiri. Yang ketiga penyakit-penyakit sistemik yang bermanifestasi di rongga mulut. Kelainan-kelainan herediter yang ada di rongga mulut ini ada 5 yang kita bahas pagi ini. Yang pertama tentang bibir sumbing dan palatum. Jadi sumbing itu ada dua, sumbing bibir dan palatum. Yang kedua makrostomia, mikrostomia, mikrognati dan makrognati. Definisi kelainan definisi bibir sumbing. Ini kalau dilihat gambarnya ini ada dua kelainan, yaitu celah bibir dan celah palatum. Kelainan bawaan yang ditandai dengan adanya celah pada bibir, di mana celah tersebut bisa timbul di tengah, bisa timbul di bagian kanan atau bagian kiri bibir. Ini kalau kita lihat gambar ini yang atas itu celah bibir, yang bawah ini celah sampai ke palatum. Bagaimana kejadian herediternya? Itu merupakan bibir sumbing ini seringkali disertai dengan munculnya celah di langit-langit mulut yang sering disebut dengan langit sumbing atau palatuscisis. Bibir sumbing dan langit-langit sumbing terjadi karena tidak sempurnanya penyatuan jaringan di bibir atau di langit-langit mulut janin, sehingga terbentuklah celah. Terjadi karena kegagalan penggabungan atau fusi antara prosesus palatinus dextra dan sinestra. Kanan kiri itu penyatuannya tidak sempurna. Atau antara proses frontalis itu yang di fasial ya, pada saat pertumbuhan embrio pada trimester pertama. Makanya pada ibu hamil untuk trimester pertama adalah sangat eh, harus berhati-hati kandungan vitamin, terus kondisi psikologis ibu itu sangat menentukan dalam kesehatan janin. Ini karena faktor herediter. Gejala-gejala klinis yang pertama bayi lahir kan nggak tahu ya kalau misalkan ada sesuatu kelainan apalagi ada celah di palatum. Itu gejalanya ditandai dengan adanya bayi yang sulit makan, sulit menyusui, ada suara sengau, biasanya nangisnya itu agak serak-serak gitu. Infeksi telinga kronis. Itu gejala-gejala klinis adanya palatuscisis. Jadi ini palatumnya jadi tidak ada, tulangnya tidak menyatu. Jadi ada udara yang masuk sehingga makan untuk menyusui itu bayi itu akan kesulitan. Penata laksanaannya
tindakan operasi, memang harus dioperasi. Operasi pertama akan dilakukan 3 sampai 6 bulan. Kalau bayi baru lahir masih belum bisa, jadi ditunggu sampai 3 sampai 6 bulan. Nanti berkolaborasi dengan spesialis ortodonti. Ortodonti ini juga dokter gigi yang spesialis orto. Itu akan membuatkan apa ini protesa yang menutup ke celah-celah palatum ini agar tidak masuk ke makanan atau udara tidak masuk ke atas. Itu untuk dari orto. Nanti ada bedah plastik, terus terapi bicara, dan alat bantu dengar. Ini penata laksanaannya kalau ini sudah terlaksana. Tapi kalau kita sebagai GP, yang harus kita ketahui adalah gejala klinis awalnya. Gejala klinis awalnya yang menemukan, oh ini ada sumbing di bibir, sumbing di palatum, apa yang harus kita lakukan? Itu yang harus adik-adik cermati. Oh, kita rujuk dan penata laksanaannya saat kita menemukan kasus ini, itu yang harus kita lakukan. Ini langsung aja. Ya, itu tadi bibir sumbing atau dan bibir palatum. Ini tadi ada unilateral cleft lip. Ini kalau satu sisi, ada juga bilateral dua sisi. Yang ini palatum. Bilateral cleft, ada juga yang unilateral cleft palate. Makrostomia dan mikrostomia. Definisinya sindrom Ablepharon. Makrostomia merupakan kelainan bawaan yang ditandai pada bawaan yang ditandai dengan kecacatan pada daerah kepala, wajah, termasuk mulut, kulit, jari-jari, serta genitalia. Etiologinya diduga ada kelainan genetik yang diturunkan oleh orang tua ke anak yang menyebabkan kelainan ini belum diketahui gen apa yang mengalami kelainan. Untuk mendiagnosis kelainan ini perlu dilakukan anamnesa yang lebih mendalam. Ini jarang terjadi, tapi ada. Gejala klinisnya di sini mulut berbentuk seperti mulut ikan atau makrostomia, jadi lebar gitu ya. Sumbing pada bibir, gusi atau langit-langit mulut, tulang pipi tampak terlalu menonjol, kelainan di hidung berupa ukuran hidung lebih kecil dari normal, kurangnya jaringan yang membentuk hidung, atau hidung tampak seperti tergencet. Kelainan di telinga bisa berupa daun telinga yang tidak terbentuk dengan sempurna, telinga yang lebih rendah dari seharusnya, kelainan pada mata, dan ada keterlambatan pertumbuhan. Ini makrostomia. Ini terapi makrostomia tidak dapat disembuhkan, cuman ini biasanya dengan operasi. Tujuan pengobatannya hanya untuk mengoptimalkan kualitas hidup dari penderita sindrom ini. Pengobatan yang dilakukan harus multidisiplin. Artinya harus melibatkan dokter spesialis anak, dokter mata, dokter spesialis bedah, dokter plastik, dan sebagainya. Kelainan berupa kecacatan di daerah wajah diatasi dengan operasi. Meskipun untuk mengoptimalkan kualitas hidupnya, karena ini herediter ya. Seperti ini gambaran klinisnya untuk makrostomia. eh, Biasanya memang dilakukan eh, operasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini mikrostomia. Mikrostomia ini kebalikan dari makrostomia. Jadi cacat bawaan atau adanya mutasi gen di mana mulut sangat kecil. Tadi kan lebar, yang ini mulut sangat kecil dan adanya pengetatan kulit di sekitar mulut. Etiologinya faktor genetik, mutasi gen, dan gen dari PRRX1 ini eh, memang khusus ya, jadi herediternya. Ini biasanya dilakukan operasi juga untuk
meningkatkan kualitas hidup biar bisa makan dengan baik, bisa dengan ngunyah, itu dilakukan operasi untuk melebarkan. Ini yang ekstrim ya, sampai mulutnya tidak hanya ada lubang kecil. Gejala klinisnya pembukaan mulut berkurang, edentulusnis parsial, jadi di tulang edentulusnya, tulang edentulus itu tulang tempat giginya, itu juga kempes, apa mengecil gitu ya. Tampilan wajah yang terdistorsi, kesulitan berbicara, kesulitan makan, dan kesulitan untuk membersihkan gigi. Untuk memudahkan ini jadi kualitas hidupnya itu dilakukan operasi seperti gambar tadi. Ini makrognati dan mikrognati. Ini adalah kelainan pertumbuhan maksila, pertumbuhan mandibula dan maksila. Di mana ukurannya lebih kecil dari normal yang biasanya ditemukan bersamaan dengan mikroglosi atau lidah mengecil. Mikrognati ini pertumbuhan maksila atau mandibulanya mengecil atau bisa yang atas, bisa yang bawah, lebih kecil dari ukuran normal. Kalau makro berarti adalah suatu kelainan di mana mandibula lebih besar daripada normal. Mandibula itu yang rahang bawah. Mikro berarti hipoplasi mandibula terjadi akibat hasil dari malformasi posisi, abnormalitas pertumbuhan intrinsik, kelainan jaringan ikat, sindrom genetik, abnormalitas kromosomal, dan obat-obat teratogenik bisa juga mengakibatkan hal ini. Alkohol selama kehamilan itu sangat berpengaruh. Akrognati terjadi karena perkembangan protuberansia yang berlebih, rahangnya besar dan abnormal. Kondisi yang berhubungan dengan makrognati adalah gigantisme pituitari, paketisis, pertumbuhan berlebih dari tengkorak dan tulang rahang, akromegali, dan biasa ada juga yang disertai dengan adanya tumor hipofisa jinak atau adenoma. Ini gambaran klinisnya mikrognati, jadi rahang bawah mandibulanya itu terdistorsi dan mengecil ya. Ini small jaw, jadi daunnya ini ke arah karena kecil pertumbuhannya tidak sempurna sampai ke belakang. Jadi kelihatan belakang dan itu pasti proses tempat tumbuhnya gigi juga kecil. Ini yang makrognati. Nah, untuk yang herediter sampai di sini kita beralih ke dental caries. Karena di rongga mulut ini ada sebagian besar adalah gigi dan jaringan periodontiumnya, kita juga harus belajar tentang eh, bagaimana proses penyakit gigi lubang gitu ya, dental karies gigi. Karies gigi ini merupakan proses demineralisasi dari gigi akibat asam produksi oleh bakteri yang menginfeksi gigi. Etiologinya ada dua bakteri yang berperan dalam karies gigi, yaitu Streptococcus mutans dan Lactobacillus. 4 faktor penting yang berperan terjadinya karies gigi, yaitu ada plak, mikroorganisme, substrat atau karbohidrat, dan sukrosa. Jadi kalau kita lihat gambarnya, kalau dia lihat lingkaran ini ya, itu karies itu harus ada 4 komponen sehingga bisa terjadi terbentuknya karies. Yang pertama ada mikroorganisme atau plak, ada sukrosa, gula atau karbohidrat. Kita makan nempel ke gigi, terus ada gigi tentunya, dan ada waktu. Waktu terjadinya karies gigi itu berproses kira-kira sekitar 6 jam. Makanya kita disarankan gosok gigi setiap habis makan pagi dan sebelum tidur. Itu minimal.
Jadi tidak sampai makanan atau karbohidrat itu menempel lama di dalam gigi. Kalau sudah menempel lama, akhirnya terjadilah demineralisasi, terjadi karies. Bagaimana patofisiologinya? Karies gigi berupa pembentukan plak gigi oleh mikroorganisme yang akan menyebabkan terjadinya demineralisasi gigi, mulai dari struktur enamel hingga sementum. Jadi adanya karies itu harus ada plak dan ada bakteri, sehingga timbulnya bakteri itu mengeluarkan asam ya, sehingga terjadi demineralisasi gigi, sehingga gigi itu menjadi lebih lunak untuk merusak enamel atau sementumnya, sehingga terjadilah karies. Sekitar 36% dari populasi dunia memiliki karies gigi. Ini menurut penelitian. Karies gigi pada anak-anak dengan jumlah 5 kali lebih besar dibandingkan penyakit asma pada anak. Jadi hampir semua kita punya masalah permasalahan di gigi. Kalau kita belajar dari proses dental karies, jadi adik-adik nanti dokter umum pun harus paham ya tentang proses terjadinya karies gigi. Karena bagaimana nanti bisa mendiagnosis kalau misalkan ada pasien datang ke UGD itu kan tidak memilih-milih, eh, pokoknya nek sakit ya harus ke UGD. Kalau pelayanan tingkat pertama, klinik poli itu tutup, ya pasti larinya akan ke IGD. Dan itu harus paham bagaimana cara mendiagnosis kalau ada pasien dengan sakit gigi. Untuk mendiagnosis eh, sampai di mana tingkat sakitnya, sampai di mana bakteri giginya sehingga pas bisa meredakan sakit pada pasien. Jadi kita harus tahu dulu anatomi gigi. Nah, anatomi gigi ini kalau sebagian secara garis besarnya dibagi dua. Jadi akar dan mahkota. Di dalam mahkota ini ada enamel yang disebut enamel yang atas, terus dentin. Di bawahnya enamel itu ada dentin di lapisan kedua. Lapisan selanjutnya ada pulpa. Sampai di lapisan kedua ini biasanya sudah mulai ada serabut-serabut saraf. Nah, disitulah di dalam dentin ini kalau sudah lubang mengenai dentin seperti gambar yang kedua, ini sudah mulai ada rangsangan nyilu setelah mengenai dentin. Kalau mengenai pulpa dalam seperti gambar yang nomor 3, ini pasti rangsangannya adalah sudah tidak bisa ditahan, cokot-cokot, sakit, kena panas, sakit, sakitnya apa? Tiba-tiba, tidak kena apa-apa ya sakit. Itu tandanya lubang sudah mengenai ruang saraf gigi. Bagian kedua di akar. Di akar ini tidak ada enamel, tapi adanya yang bagian luar adalah sementum. Sementum bawahnya yang paling luar dari akar gigi itu adalah sementum. Kalau dalamnya sama, sementum, terus dentin, dan pulpa. Di luar sementum, batas antara sementum dengan tulang penyangga gigi, ada yang namanya ligamen periodontal. Nah, ligamen periodontal ini adalah suatu tali ikatan yang mengikat antara tertanamnya gigi ke tulang. Jadi Allah itu memberi gigi yang bisa tertanam di dalam tulang rahang itu diikat. Ini ligamen itu namanya ligamen itu jadi selapis tipis yang ada menyertai di sepanjang akar gigi. Kalau itu putus berarti gigi itu mati, gitu ya. Jadi saraf-sarafnya ini yang menghubungkan akar dengan tulang penyangga ini adalah ligamen periodontal. Ini saraf dan pembuluh darah. Jadi kalau sudah kena saraf dan pembuluh darah ini pasti rasanya sakit banget. Di gambar yang keempat itu sudah mengenai seluruh jaringan pulpa terinfeksi. Ini pasti sudah gangren. Kalau yang keempat ini masih diagnosanya gangren pulpa.
Yang kelima ini sudah menyebar ke bawah akar, itu namanya periodontitis. Jadi dia sudah menyebar ke jaringan periodontalnya ke bawah akar. Macam-macam karies gigi dan keluhannya tadi sudah sedikit saya jelaskan ini gambarnya. Jadi karies enamel, luka yang masih awal di enamel. Yang kedua karies dentin, di mana lukanya sudah mengenai dentin. Linu ketika masuk makanan, linu kena minuman panas, minuman dingin, itu terasa ngilu, tapi belum yang spontan. Tapi untuk yang karies profunda yang gambar nomor 3, yang sudah akarnya ini menghitam semua dan lubangnya sudah dalam mengenai jaringan pulpa, keluhannya pasti sakit, apalagi kalau malam hari itu sakit banget, tidur bisa tiba-tiba bangun, nah di situ eh, sakit dan sudah mengenai saraf gigi atau pulpa gigi. Gambar yang keempat ini yang tadi yaitu sudah mengenai jaringan periodontal. Kalau sudah mengenai jaringan periodontal ini biasanya keluhannya ada bengkak, bengkak di gusi, ataupun bengkak di kelihatan kalau ekstraoral besar itu, ya itu juga bisa ya menyebabkan pembengkakan pada gusi sampai ke ekstraoral kelihatan pada bukalis. Itu namanya abses bukalis. Yaitu abses yang disebabkan oleh seperti kemarin Black Moon itu juga sama. Itu sudah ke periodontal, bahkan sudah menyebar ke daerah mandibula. Dental karies, diagnosa dental karies ini kalau kita mengenal dalam bahasa kedokteran gigi, yaitu yang pertama pulpitis, karies profunda yang sudah melibatkan jaringan di bawah enamel, sudah mengenai dentin dan jaringan pulpa. Gejala khasnya sakit buat minum panas, dingin, dan sakit terutama malam hari. Sakit buat minum panas, minum dingin itu sakitnya enggak terus sakit hilang gitu enggak. Kalau pulpitis itu sakit terus jenuh, jenuh, enggak hilang-hilang. Nah, setelah kena dingin, kena rangsang panas atau dingin, sakitnya selama enggak hilang itu pasti sudah kena jaringan sarafnya. Apa yang kita terapi obatnya? Kita kasih analgesik, bisa ibuprofen, asam efenaman, natrium diklofenak cukup untuk meredakan gigi yang pulpitis. Ingat, pulpitis tidak perlu antibiotik. Ini yang biasanya perlu adik-adik pahami. Dalam pemberian antibiotik tidak boleh sembarangan. Wis pokoknya lorong tuh ya mesti dikasih antibiotik analgesik. Tidak semua sakit gigi perlu antibiotik. Apalagi kita sudah ada ini ya, apa pembatasan dalam pemberian antibiotik agar tidak ada apa apa itu resistensi. Itu masuk di dalam program nasional bahwa dalam kesehatan kita sudah mulai, rumah sakit juga ya sudah mulai mengaudit terapi-terapi yang tidak memerlukan antibiotik diberikan antibiotik. Di dalam program nasional Kemenkes itu sudah ada audit rutin dari tim tim penelaahan antibiotik bahwa tidak boleh penggunaan antibiotik secara yang tidak indikasi agar pasien menghindari resistensi antibiotik. Ini sangat digalakkan di Kemenkes bahwa terapi antibiotik harus dengan resep dokter, ya. Tapi sekarang pemberian amoxilin, pemberian antibiotik-antibiotik tertentu di apotek-apotek masih tanpa resep pun masih dilayani. Itulah yang harus diperbaiki ya. Tapi sebagai dokter yang paham bahwa terapi awal, misalkan kasus pulpitis seperti ini,
Jadi tidak perlu antibiotik karena dia bakterinya masih terlokalisir di dalam jaringan pulpa. Jadi tidak perlu pemberian antibiotik, hanya penekanan analgesik saja. Tapi ya terus pasiennya harus ke dokter gigi. Jadi perawatan giginya tetap ke tindakan kedaruratannya pemberian analgesik cukup. Terus nanti besok ke periksa nggih ke poli gigi. Malam ini poli giginya tutup, besok pagi ke dokter gigi karena harus diterapi untuk pengambilan jaringan sarafnya karena bakterinya ada di karena jaringan saraf pulpa giginya sudah terbuka. Itu yang bikin sakit. Diagnosa kedua untuk dental karies adalah periodontitis. Karies profunda sudah meluas ke jaringan periodonsium. Gejala khasnya sakit buat gigit, kontak antar gigi. Jadi kalau gigit atas bawah sakit, ada lubang sakit buat gigit atas bawah, itu adalah gejala khas dari periodontitis. Berarti itu sudah masuk di sudah mengenai ujung akar. Seperti gambar yang ini, yang empat yang paling kanan itu sudah di periodonsiumnya. Itu buat tatapan sama gigi atas akan sakit. Nah, gejala periodontitis, diagnosa periodontitis ini yang harus pakai antibiotik. Jadi terapi awalnya apa? Analgesik tetap kita beri untuk menghilang rasa sakitnya dan kita beri antibiotik untuk bisa dengan amoxicillin, bisa dengan clindamycin. Kok lu ngatain gue kelas mulu, nanti lu nggak mau gitu gimana gua lu bilang kayak gitu. Ada yang bocor. Untuk yang clindamycin ini memang sekarang Polos, terapi yang bener-bener kayak paling polos banget. Dan itu sensitif bener-bener untuk terbukti dental sekepolosan lu caries bener-bener terbukti. karena bakteri anaerob kita berikan clindamycin. Infeksi Terus gingival. yang Mana ya gue mau lu mau apa? apa? Nggak tahu. Ada Apa dulu? gingivitis, Nah, terus kedua, diagnosanya kondisi inflamasi dari nah jaringan itu kan tadi gingiva bahas step by step. yang First case itu disebabkan gak oleh bakal kayak apa ya? Itu tuh etiologinya naluri gitu bakteri kan. pada Jadi lu gak pelak gigi. Bisa dari bakteri pada plak gigi, jadi gingivitis. Gejala klinisnya ada kemerahan, pembekakan, lunak, dan berdarah. Ini biasanya keluhan gusi berdarah. Gingivitis yang melanjut akan menjadi periodontitis. Gejala klinisnya ada perdarahan gusi, perubahan warna gusi, bau mulut, karena di sekitar gusi itu pasti ada debris. Pada pemeriksaan mulut dan gigi, gusi tampak bengkak dan berwarna merah keunguan, akan tampak endapan plak di dasar gigi yang disertai poket yang melebar. Ini gingivitis yang melanjut ke periodontitis. Ini dua penyakit yang pada jaringan penyangga gigi. Faktor predisposisi kasus infeksi gusi bisa karena maloklusi. Maloklusi itu oklusi yang tidak semestinya. Jadi karena atas dan bawah itu harusnya yang normal itu bisa apa, beroklusi, nutup sempurna antara rahang atas dan bawah. Ini tidak bisa karena faktor eh, kelainan rahang atau apapun itu bisa menimbulkan atau menjadi faktor pencetus jadi infeksi gusi. Oral hygiene yang buruk, diabetes mellitus, jadi faktor-faktor penyakit sistemik seperti orang diabetes itu juga bisa memperparah kejadian infeksi gusi. Penyakit leukemia, defisiensi vitamin itu juga memperparah kasus infeksi gusi. Biasanya orang diabetes itu cenderung jaringan periodonsiumnya cepat sekali resorpsi. Jadi cepat sekali turun karena faktor penyakit diabetes. Jadi biasanya pasien-pasien dengan gusi yang cepat goyang, gusi yang cepat sekali terjadi infeksi, sering berdarah, itu bisa juga jadi penanda warning ya, apakah dia punya diabetes. Kita selalu anamnesa ke pasien punya
sakit gula, diabetes. Iya dok, memang saya diabetesnya tinggi. Saya enggak tahu, enggak pernah periksa dok. Coba kontrol ya Bu, karena lihat usia sudah 45 ke atas, sudah 50, istilahnya sudah rawan ke penyakit-penyakit kronis, itu kita minta untuk kontrol. Kalau ditemukan gejala-gejala di dalam rongga mulut yang mengarah ke penyakit sistemik tertentu. Penata laksanaannya bagaimana? Kita rujuk ke dokter gigi bila dengan menemukan kasus infeksi gusi. Biasanya kita scaling, membersihkan karang gigi, bisa juga dengan pembedahan gusi kalau sudah terjadi kantong gusi. Ini yang mengerjakan adalah dokter spesialis periodontia. Jadi dokter gigi yang spesialistiknya jaringan penyangga gigi. Gusi itu yang terjadi kantong itu akan dikerok, kita kuret, terus dibedah, dibersihkan, terus ditutup kembali. Kadang ada yang harus pakai bone graft, itu juga ada yang sudah parah, yang sudah goyang dan gusinya sudah terinfeksi, itu kita kembalikan sebagai semula biar sehat kembali, itu bisa, tergantung keparahannya. Ini kalau gambarnya, jadi kalau gusinya sudah ada plak seperti ini, dia pasti gingivitis ya. Jadi permukaannya itu ada kemerahan, ada keradangan, dan disentuh akan mudah berdarah. Ini harus dibersihkan plaknya. Seperti ini klinis gingivitis dan periodontitis. Jadi kalau kita lihat yang gambar A, itu yang normal, yang C, kok tiba-tiba C ya? Ya, yang sebelahnya C ini sudah periodontitis, ini sudah kelihatan akar, tulang periodontiumnya sudah resopsi, gusinya sudah resopsi, jadi sudah turun semua. Ini pasti goyang. Yang megangi cuma tinggal sepertiga apikalnya. Ini goyang. Ini gingivitis, sebelahnya lagi yang sebelah kanannya lagi gingivitis. Jadi ada di sepanjang yang panah-panah kuning itu adalah gingivitis. Kemerahan di setiap lingir gusi. Yang bawahnya lagi ini yang gambar karang gigi. Ya. Kalau secara foto radiologis, jadi opeknya terlihat yang periodontium ini terlihat tulang tulang rahangnya itu turun. Seperti tulang rahangnya turun, ini kan ada ini ya. Saya nunjuknya pakai sudah kelihatan pasti. Itu yang terlihat opeknya turun-turun itu namanya resopsi tulang. Nah, ini ada kasus. Kita diskusi kasus lagi. Ini jam masih jam 8 kurang seperempat. Kita diskusi 15 menit untuk kasus pasien dengan keluhan sakit gigi. Kasus pertama, pasien datang ke IGD keluhan sakit gigi terutama malam hari, tidak bisa tidur, terus kemasukan makanan selalu sakit. Sakit giginya sudah, kalau ini kalau malam itu banyak cokot-cokot, tidak bisa tidur, akhirnya dia terpaksa harus datang ke IGD. Kasus-kasus gigi yang ke IGD lumayan banyak karena di atas jam 9, jam 10 kan poli gigi sudah tutup ya. Pasti dia pas ke dokter gigi, ke IGD. Bagaimana diagnosanya untuk kasus yang pertama? Monggo. Jadi adik-adik yang bisa menjawab bisa langsung menjawab apa diagnosanya dan dokter IGD memberikan apa nih untuk terapi awalnya biar tidak sakit.
Oh, yang jawab langsung, masa ditunjuk lagi. Kak, tunjuk acak. Ini yang off kan hanya beberapa, yang on hanya sedikit, yang off cam banyak. Izin dokter, mungkin untuk kasus satu itu pulpilitis. Apa? Pulpitis. Ini yang jawab tadi siapa? Mbak Nabila ya? Pulpitis sendiri dokter. Oh iya, Mbak Nabila nggak ada wajahnya sih. Pulpitis. Oke, benar. Pulpitis ya, karena eh, masukkan makanan sakit. Terapinya kita berikan Untuk terapinya asam mefenamat. sama fenamat. Analgesik ya, diberi analgesik aja. Jadi kalau pulpitis kita hanya memberikan analgesik sama fenamat. Biasanya kalau di pasaran yang sering tuh Mevinal, Ponstan gitu ya. Tanpa antibiotik. Perlu antibiotik enggak? Enggak perlu ya. Kalau pulpitis tidak perlu antibiotik. Terus edukasinya apa nih untuk ke pasien? Anamnesanya gimana kalau ada pasien? Dok, saya ini suwake tadi malam itu sampai nggak bisa tidur. Suwake tekot-tekot. Terus pertama kalau kena makanan suwake. Malam ini wis nggak bisa tidur, dok. Saya nunggu ke poli gigi besok tidak kuat. Dan dengan anamnesa. Terus mengedukasi pasien ini. Dokter juga harus pintar komunikasi ya ke pasien. Jadi kita anamnesa, gimana Pak? Sakitnya gimana? Lah Bapak habis makan apa kemarin? Gitu. Kan panas-panas atau manis. Iya, kemarin makan coklat. Jadinya sakit. Itu juga. Oh ya, berarti ada rangsangan manis juga yang masuk ke gigi. Itu juga bikin sakit kalau kena pulpa. Ini saya kasih obat nih Pak, nanti untuk meredakan sakitnya malam ini aja, tapi giginya itu masih bolong. Karena masih lubang, besok ya sakit lagi. Harus ke dokter gigi besok pagi nggih, untuk dibersihkan giginya biar tidak sakit. Kalau nanti semakin dalam infeksi malah bahaya. Jadi Bapak besok ke dokter gigi nggih, ke poli gigi. Ini sementara untuk ngilangin sakitnya untuk malam ini biar bisa tidur. Semoga cepat sembuh ya. Itu mungkin untuk edukasi ke pasien. Jadi eh, pasien tetap diarahkan ke dokter gigi karena memang giginya harus dibersihkan. Posisi dokter IGD tahu tentang diagnosa giginya dari keluhan pasien. Memang tidak melihat secara klinis giginya yang mana, kan tidak ada alat-alat gigi ya, tidak ada alat untuk kedokteran gigi. Biasanya eh, sedikit sekali IGD yang ada kaca mulutnya, tapi ada. Kalau sebagai dokter IGD, sebenarnya Pak lihat aja dulu giginya yang mana yang bolong. Nah, itu ya bagus sekali kalau ada kaca mulut untuk melihatnya. Ternyata kadang keluhan pasien itu eh, tidak sama dengan klinisnya juga bisa. Ternyata waktu kita lihat, loh, fungsinya kok sudah bengkak, itu juga ada. Jadi ngomongnya, pokoknya sakit dok, pakai malam sakit ini. Kan kalau sebagai dokter IGD mungkin dari keluhannya saja. Kalau ada kaca mulut dan dia dilihat, loh ada bengkak ya. Nah itu kan terapinya akan berbeda kembali. Ada kasus kedua, sakit gigi, pipi bengkak, tidak bisa tidur, batunya sakit. Kalau ini jelas, karena ini kan gambaran ya, eh, gambaran dari kasus. Kalau misalkan jangan pada pasien, lihat pasien itu hanya ngomong, dok saya sakit gigi, pokoknya gak iso turu, guys. Loro buat makan sakit, ini sakit kan enggak tahu iki bengkak apa enggak, kadang pasiennya bilang bengkak ternyata enggak, pasiennya bilang enggak
nggak ngomong nek bengkak, ternyata secara klinis dibuka, oh iya fungsinya ternyata mental. Itu juga ada seperti itu. Jadi kalau yang kasus yang kedua, IGD dengan keluhan gigi nih, pipinya wis ketok bengkak, kayak kemarin bengkak, tidak bisa tidur, buat ngunyah sakit sekali, tatapan sama gigi atas sakit dok, pokoknya saya tidak bisa makan, buat gigit gini aja kesentuh suwakit. Itu mulai ini tadi kemarin-kemarin ya sakit tapi belum seberapa. Itu diagnosanya apa ini? Tadi Mbak Nabila, monggo yang lain. Untuk yang kasus 2 mungkin periodontitis, dokter. Ah ya, pinter. Periodontitis. Ini siapa tadi? Mas Walid. Panggilannya siapa tuh Mas? Ahmad Walid. Oh, oke. Iya. Periodontitis. Jadi kalau ada keluhan buat ngunyah sakit, tatapan sama gigi atas bawah sakit, pasti ke periodontitis. Jadi terapinya apa bedanya dengan yang pulpitis? Kalau periodontitis berarti ditambahi antibiotik, dokter. Ditambah antibiotik. Oke. Berarti nak ngantuk ini ya, dengarkan. Ya, jadi tapi ini memang gambaran kasus ini kan jelas ya. Tapi kalau jenengan nanti di lapangan akan berbeda. Pasien kalau sudah sakit gigi tidak akan bisa, udah wis pokoknya lara, gak bisa turu, gak bisa makan gitu. Kita yang harus banyak menggali ke pasien. Arahnya ini ke periodontitis, apa ke pulpitis, itu kita yang beranamnesa. Gimana sih Pak sakitnya? Ya kalau kemasukan pakai lorot dong. Gimana kalau kalau buat ngunyah sakit enggak? Ya kadang sakit, kadang enggak. Kalau tatapan seperti gini, gigitan sakit ini. Nah itu baru kelihatan. Dan kalau kita enggak bertanya, tidak menganamnesa secara mendalam, dan tidak ketemu, terapinya juga akan kurang pas gitu ya. Jadi secara anamnesa sekali lagi saya tekankan sebagai dokter harus banyak menggali ke pasien anamnesa yang dalam. Itu akan bisa mengerucutkan diagnosa kita lebih tepat sehingga terapi kita juga lebih pas. Pasien akan senang juga karena kita ajak omong. Dokter menang nih pokoknya, ya wis, Pak tak kasih resep ya. Sudah beli resepnya. Itu ya akan berbeda rasanya. Pasien itu akan eh, merasa diajak diskusi, diajak pasien, karena pasien dengan dokter itu adalah timnya. Kalau di akreditasi rumah sakit, kita memposisikan pasien itu sebagai tim kita dalam terapi. Jadi kita berdiskusi sama pasien. Kak, kalau tak kasih ini gimana? Nanti dicoba dulu ya. Nanti kalau kurang kurang ini kok masih sakit, nanti jangan kontrol lagi. Itu adalah memposisikan pasien sebagai partner kita. Jadi pasien kita ajak diskusi. Apalagi sekarang banyak pasien yang sudah pinter-pinter ya. Sekali buka, wis buka di Google dan lain-lain. Saya itu pernah praktek. Dok, katanya di Google itu begini, dok. Waduh ini ya, nek Mbak Google. Padahal kadang kan tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi kita harus banyak menjelaskan ke beliau. Oh, kalau yang itu seperti ini, kalau yang ini punya bapak ini beda, punya bapak ini seperti ini, klinisnya ini ya itu. Akhirnya dokter itu dituntut untuk banyak berkomunikasi. Pasien itu akan suka dokter yang bisa menjelaskan, gitu ya. Jadi tidak hanya memberikan obat, suruh pulang, nanti nek ini kontrol, enggak. Jadi ini pun dalam kasus kedua ini terapi yang saat itu diagnosa terapinya itu analgesik dan antibiotik. Sudah kan pasien pulang nih, antibiotiknya dihabiskan nanti kalau sudah habis besok itu harus ke dokter gigi karena kalau sudah ke periodonsium infeksi yang sudah masuk ke akar gigi itu, gigi yang lubang itu harus dibuka untuk meringankan aksesnya. Kalau orang akses itu kan harus di debridemen ya, di debridemen. Di debridemen itu dibuka biar produk-produk radangnya itu keluar. Kalau produk radangnya keluar, dia akan bisa tidur dan bisa ngunyah kembali. Makanya pasien dengan kasus kedua ini
kita sarankan ke dokter gigi besoknya nyepak untuk mendapatkan perlakuan giginya biar besoknya tidak sakit. Kalau cuma minum obat toh nanti sakit lagi, kumat lagi. Itu kalau kasus sekitar gigi dan mulut ya. Oke. Sama seperti jenengan kalau misalkan di IGD rujuk ke spesialis gitu ya. Kalau ini harus ada tindakan lanjutan untuk giginya. Jadi saran dari dokter IGD harus langsung ke besoknya ke poligigi ya. Untuk sementara ini diminum untuk meredakan sakit. Oke, kita melanjut ke penyakit sistemik yang bermanifestasi di dalam mulut. Tadi sudah saya singgung sedikit beberapa penyakit sistemik yang bergejala atau dilihat gejalanya di dalam rongga mulut, diabetes, leukemi, itu sudah kelihatan di dalam rongga mulut. Apa saja penyakit-penyakit sistemik yang bermanifestasi di dalam rongga mulut? Gangguan hormonal, diabetes mellitus, kelainan darah, leukemia, defisiensi vitamin A, vitamin B1, B2, B6, defisiensi vitamin A, B12, B kompleks, vitamin C, dan D. Penyakit-penyakit karena bakteri atau karena virus, TBC, sipilis, mumps, hepatitis, dan AIDS itu juga bermanifestasi di dalam rongga mulut. Diabetes mellitus, gejala intraoralnya yang sering kita temukan, gusi membengkak, berwarna merah, sakit, dan biasanya agak lepas dari gigi. Agak lepas dari gigi gimana? Jadi gusinya itu buka gitu ya, agak tidak nempel. Kalau gusi yang sehat itu nempel ke gigi, jadi rapat gitu ya. Yang kedua, resorpsi processus alveolaris. Processus alveolaris ini eh, puncak dari tulang alveol. Jadi gigi itu kan tertanam di dalam tulang alveolnya rahang. Nah, itu ini resorpsi. Jadi turun banget. Jadi giginya itu kadang tiba-tiba goyang. Orang diabetesnya yang tidak terkontrol itu kelihatan banget di intraoralnya karena resorpsi prosesus alveolarisnya itu turun akhirnya giginya goyang. Sebentar, tak lihatnya ada gambar Yesus alveolaris itu di hmm, nah ini kalau kita lihat ada gambar yang gigi yang dipotong ini ya, itu ada bintik-bintik tulang rongga-rongga itu ya, ujungnya ini namanya prosesus alveolaris. Ini tidak kelihatan kalau di dekatnya tulisan pulpa panah, nah itu ujungnya ini yang prosesus alveolaris. Itu kalau turun itu sampai ke sepertiga akar. Jadi giginya tidak ada yang megang. Kalau seperti ini turun banget. Prosesus alveolarisnya sudah kelihatan pasti. Sudah hilang. Gitu ya. Jadi kelihatan secara klinis gigi itu bergoyang. Yang ketiga, karies insiden meningkat, cepat sekali lubang, jumlah saliva menurun. Karena jumlah saliva menurun, hiposalivasi, akhirnya kariesnya meningkat. Ya Allah itu memberikan, kenapa kok ada air liur, kenapa? Air liur itu secara apa ya? Dia membersihkan gigi, membersihkan mulut biar tidak bau. Kalau hiposalivasi biasanya ada mulut yang bau. Kalau ada salivanya normal itu membersihkan gigi, mencegah karies, itu ada saliva. Fungsi dari air liur. Mulut bau aseton, ini gejala intraoralnya, lidah kering dan sakit seperti terbakar, gigi-gigi goyang. Ini salah satu gejala-gejala penyakit diabetes. Jumlah saliva menurun ini yang sangat khas ya, memang
itu mengakibatkan gusi yang juga cepat infeksi, terus karies gigi, itu jadinya untuk penyakit-penyakit diabetes sangat terlihat sekali di rongga mulut. Untuk penyakit kedua yaitu leukemia, gejala intraoralnya adalah penebalan dari gusi secara menyeluruh, bisa sampai menutupi oklusal dari gigi. Ini ekstrim sekali ya, Pak. Jadi gusinya itu naik sampai ke gigi. Jadi tidak kelihatan giginya ya karena gingivitisnya itu saking parahnya sampai naik ke gigi. Gusi mudah berdarah, perdarahan pada mukosa mulut, pulpa gigi menjadi abses pada gigi yang sehat, ulcerasi pada bibir. Ini jarang ya, jarang ditemukan. Cuman eh, kalau sudah terlihat gusi berdarah yang tidak normal, ini arahnya curiganya ke arah leukemia. Kalau perdarahan sedikit, tuh saya biasanya pasien itu, dok, saya waktu tidur kok tiba-tiba keluar darah, nggak berhenti-berhenti. Yang banyak prosentase terbanyak itu karena karang gigi. Karang gigi yang melukai gusi, gingivitisnya itu karena karang gigi. Itu juga bisa gusi akan mudah berdarah. Nah, ini defisiensi vitamin. Vitamin A secara intraoral ada enamel hipoplasia. Jadi enamelnya itu pembentukannya tidak sempurna. Jadi dia akan mudah lubang karena enamel itu yang lapisan yang melindungi gigi. Yang kedua, hiperkeratosis dari mukosa mulut, epitel hiperplasia, odontoblas tidak dapat membentuk dentin. Nah, kalau tidak dapat membentuk dentin ini otomatis giginya juga mudah tidak ada pelindungnya, gitu ya. Defisiensi vitamin B1, intraoral, hipersensitif yang tinggi, mukosa mulut, lidah, gusi berwarna merah tua dan mengkilap, papila fungiformis menebal. Untuk yang defisiensi vitamin B1. Defisiensi B2, tanda klinisnya perubahan warna kulit di sudut mulut, bibir kering, epitel menipis, bibir menjadi merah dan pecah, terjadi stomatitis angularis. Nah, ini biasanya sering terjadi ya, stomatitis angularis itu sariawan ulcer yang di sudut mulut. Nah, itu biasanya terlihat dialami defisiensi vitamin B2, anemi, lidah berwarna merah licin. Defisiensi B6, bibir kemerahan, nyeri dan terbelah-belah, glossitis, angular cheilitis, sama ini tadi juga angular cheilitis itu hampir sama dengan stomatitis angularis. Jadi yang di sudut mulut yang pecah itu yang perih biasanya ya. Kebanyakan memang itu adalah defisiensi vitamin B, defisiensi asam folat, lidah mukosa mulut seperti terbakar, lidah menjadi bengkak dengan penebalan pada papila fungiformis. Defisiensi vitamin B12 menyebabkan anemia pernisiosa yang memberikan gambaran khas pada lidah, ada glossitis hunteri. Kemarin kita belajar tentang radang lidah. Ujung dan pinggir lidah terang dan merah sekali, sakit sekali yang kadang-kadang bertambah atau berkurang. Defisiensi vitamin B kompleks, tanda klinis perubahannya warna kulit sudut mulut, bibir kering, epitel menipis, bibir menjadi merah, mudah pecah, stomatitis angularis, anemi, lidah berwarna merah licin. Defisiensi vitamin ini dok kok banyak dan gejalanya hampir sama semua, hampir sama. Makanya kalau di tengah raya ada defisiensi vitamin, kita bisa memberinya adalah vitamin B kompleks, B1, B2, dan semua B kompleks semua kita resepkan biasanya kan dalam satu kemasan ya. Itu untuk membantu mempercepat penyembuhan dan reepitalisasi dari mukosa. Kalau di dalam mulut, mukosa itu relatif lebih cepat sembuh dan cepat lupa kalau misalkan pertahanan epitelnya tidak kuat. Kenapa ada seseorang itu yang mudah sekali sariawan, ada yang mudah sekali, yang jarang sariawan, perempuan sama-sama mengalami menstruasi tapi satu tidak, satu
Itu juga dipengaruhi oleh pertahanan jaringan epitel dari mukosa mulut. Kalau dia kuat, dia bagus, pertahanan jaringannya, meskipun dia kena sikat, dia tidak akan mudah luka, ya tidak akan mudah terjadi stomatitis. Tapi kalau jaringannya itu tidak kuat, karena vitamin pembentukan jaringan itu tidak kuat, dia akan mudah sekali luka. Itu juga bisa jadi alternatif kita dalam memberikan terapi ke pasien. Kita berikan vitamin B kompleks, B6, B12 itu untuk meningkatkan pertahanan jaringan mukosanya. Defisiensi vitamin C, intraoral adanya gusi merah, mudah berdarah, pembengkakan dari gusi, adanya pseudopocket. Pseudopocket itu apa? Pseudopocket itu pocket dari gusi yang sudah pocket yang karena karang gigi itu pocket. Sebenarnya pocket itu ada di setiap gusi. Jadi, tapi ini pocketnya lebih dalam dari normal. Harus diterapi. Kalau yang kekurangan vitamin C, dengan tambahan vitamin C, pertahanan jaringan dia akan kembali sendiri. Tapi kalau yang karena karang gigi, dia harus dibersihkan karang giginya. Untuk pendengarai gigi karena vitamin, apa karena karang gigi, faktor lokal yang ada di situ yang kita bersihkan dulu. Jadi, oh ada karang gigi ya, karang giginya yang harus kita bersihkan. Karena itu akan memperparah terjadinya pocket gusi atau gingivitisnya. Adanya bogi, yakni jika gusi ditekan akan terabas seperti lumpur. Gusi bogi itu lunak gitu ya. Jadi kalau kita palpasi gusi pasien itu ada yang bagus adalah yang kenyal, tapi ini ginjur-ginjur gitu ya. Ya seperti lumpur. Atrofi tulang alveol sehingga gigi mudah lepas. Ini juga bisa ditengarai oleh defisiensi vitamin C. Defisiensi vitamin D, intraoral, hipokalsifikasi enamel, dan gigi mudah terjadi karies. Hipokalsifikasi enamel itu menjadi gejala kalau orang Jawa bilang itu rapuh gitu ya. Gigiku kok rapuh, dok, mudah lubang. Kadang-kadang enamel yang di gigi itu ada spot-spot putih. Kalau misalkan adik-adik, tentunya ini punya gigi semua kan ya. Giginya itu ada spot-spot putih, itu bisa karena hipoplasia atau hipokalsifikasi enamel. Itu biasanya giginya mudah karies, mudah terjadi lubang. Terus berhati-hati. Untuk penyakit TBC, tuberkulosa, penyebabnya Mycobacterium tuberculosa. Tanda klinisnya ada ulkus sangat kecil, nyeri, dan sukar sembuh. Tapi ulkus berwarna kebiruan dan sel ulkus berwarna pucat, paling banyak terdapat di lidah, bisa juga terdapat di pipi, bibir, dan paladung. Biasanya tanda-tanda klinis dari TBC yang di rongga mulut ini karyawan yang seperti stomatitis ya, SAR itu, tapi dia sulit sembuhnya, kok sering timbul lagi itu pada pasien-pasien TBC. Pada pasien AIDS, manifestasi dalam rongga mulut sangat banyak sekali di sini. Biasanya ada oral candidiasis, makanya kita belajar candida. Jadi kalau ada candidiasis yang tidak sembuh-sembuh di dalam rongga mulut, kita juga harus berhati-hati, pasien ini apa HIV gitu ya. Pasien-pasien HIV yang ada terus kontrol ke dokter gigi. Kalau di rumah sakit itu kan banyak ada status ya. Jadi ada riwayat, oh pasien HIV kontrol gitu ya. Kita sudah dengan precautionnya untuk penanganan pasien HIV bagaimana, jadi kita sudah mengantisipasi. Kita akan lihat di situ oral candidiasis, oral leukopaki, gingival erythema, linear gingival erythema, anuklikosis ulceratif gingivitis, periodontitis, stomatitis. Ada juga yang ada sarkoma kaposi, aptos ulcer, herpes intraoral, salivary gland disease, hiperpigmentasi. Ini yang bawah ini jarang-jarang sih ya, jarang-jarang terlihat
yang sering manifestasinya itu Candida, kadang leukoplakia itu bencana stomatitis itu yang sering, periodontitis. Itu yang di pasien-pasien dengan HIV. Oh, sampun. Sudah selesai materinya. Ini ada sedikit tentang pemeriksaan mulut ya, pemeriksaan gigi dan mulut. Biar adik-adik tahu bagaimana cara memeriksa pasien rawat jalan di gigi. Kalau di RSI Unisba kita punya status pasien. Status untuk pemeriksaan gigi mulut. Jadi kita pertama kali pasien datang itu ya kita asesmen seperti yang tadi yang saya sampaikan, anamnesa ke pasien itu di sini asesmen pasien rawat jalan. Kita tanya tentang kebutuhan-kebutuhan edukasinya, kita ketang ini kita juga harus belajar tentang komunikasi ya, komunikasi ke pasien. Jadi bahasa pasiennya itu bagaimana, itu asesmen awal pasien rawat jalan. Di RSI Unisma formnya seperti ini. Jadi kalau pasien datang gitu kita lihat bahasanya apa, kita centang. Kebutuhan ada penerjemah enggak? Kadang ada pasien dengan pasien-pasien Arab, pasien-pasien apa luar yang ke kita, biasanya banyaknya itu mahasiswa-mahasiswa yang belajar di UIN itu ya, mahasiswa-mahasiswa yang dari luar terus belajar ke Indonesia, periksa. Nah itu bahasa yang kita pakai apa, nah itu butuh penerjemahan enggak, itu kita asesmen di sini. Pendidikan terakhir apa, adakah hambatan edukasinya, eh, bagaimana ada nilai-nilai pasien enggak di keluarga, nilai pasien itu, ada pasien itu dokternya cewek, pasiennya cowok, saya enggak mau dok, saya mau dokternya cowok, saya enggak mau diperiksa dokter cewek. Itu nilai-nilai pasien. Ada juga pasien cewek yang pakai cadar, itu kan enggak mau diperiksa dokter cowok. Jadi enggak mau, misalkan asisten saya cowok nih, suruh keluar, pasiennya kok cadaran, nah dia kan enggak mau nih dilihat dilihat cowok. Kita hormati pasien dengan punya nilai-nilai pasien itu kita hormati. Jadi dia enggak mau dok, asistennya cowok, oh iya iya enggak apa-apa. Nah, biasanya asisten kita ketua dulu, jadi maunya yang cewek, ganti yang cewek-cewek. Itu namanya nilai-nilai pasien. Kebutuhan pembelajaran dan lainnya kita akses. Ini kalau di gigi itu kita odontogram ya, kita kenal yang namanya odontogram. Mungkin dulu semester berapa yang dikenalkan odontogram ya. Kayaknya sudah pernah ya pemeriksaan gigi gitu ya. Itu di odontogram itu kita tulis, kita centang mana-mana yang karies. Kalau pasien baru itu kita cek mana kariesnya ada berapa. Adakah riwayat alergi? Bu, ada alergi enggak? Makanya kalau dalam memberikan obat, memberikan terapi harus ditanya yang paling penting. Makanya kalau di resep itu biasanya ada riwayat alergi. Alergi obat enggak Bu? Oh, mboten dong. Oh, ada alergi. Eh, saya biasanya kalau minum amoxilin gatal-gatal, terus agak sesak dan lain-lain. Nah, itu kita harus menganamnesa pasien. Anamnesa selain penyakitnya, untuk obat yang kita berikan, riwayat penyakit yang terdahulu itu juga kita anamnesa. Terus kita lanjutkan ke pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjangnya, diagnosa. Untuk diagnosa yang tepat, pasti dokter akan memberikan terapi yang ya, diagnosa ditunjang oleh anamnesa. Ini sedikit wawasan ya buat teman-teman bahwa untuk di asesmen pasien ini yang ada formnya yang ada di RSI Unisma. Ini alat pemeriksaan gigi, terus ada kaca mulut. Nah, ini ya ada instrumen gigi itu kaca mulut, pinset, sonde, eskavator. Ini yang wajib ada yang ada di poli gigi untuk melihat intraoral rongga mulut. Kalau di IGD biasanya kita taruh itu kaca mulut aja untuk melihat, memudahkan dokter IGD untuk melihat intraoral
rongga mulut. Kalau pasien dengan keluhan gigi sebaiknya kita lihat intraoral. Apalagi kalau ada kasus-kasus KL-nya, kasus-kasus kecelakaan. Yang sering terjadi, kasus-kasus kecelakaan KLL itu kan pasti ke IGD. Trauma dengan gigi. Dokter IGD harus tahu diagnosa iki giginya kenapa, traumanya kenapa, itu kan ditulis di status ya. Diagnosa ini opo iki ya. Kan gigi patah karena kena benturan, terus fraktur dan lain-lain. Itu harus bisa mendiagnosa giginya kenapa. Giginya diagnosanya apa. Meskipun besoknya harus ke dokter gigi. Mungkin saat itu kita tindakan untuk kegawat daruratannya, terus selanjutnya giginya harus ke dokter gigi. Biasanya ada ruptur, ada sobek yang harus di hitting di bawah vestibulumnya, itu yang sering. Vestibulum antara gigi dengan gusi, itu biasanya sering di situ ada robekan yang akhirnya darah itu keluar terus, yang dokter IGD harus membuka mulut pasien. Tidak hanya melihat, waduh ini kalau kena trauma, KLL, kecelakaan, sebagai dokter IGD harus membuka mulut pasien dan melihat mana yang bikin mulut itu berdarah terus. Kadang-kadang pasien itu habis benturan, mulut saya berdarah terus dok, kelihatan berdarah, akhirnya kan harus dilihat berdarahnya karena giginya copot, itu saja, atau berdarahnya karena ada ruptur atau robek di daerah vestibulumnya, itu biasanya yang tidak terlihat. Ya, ini sekedar sharing ke teman-teman adik-adik yang GP nantinya. Ini alat-alat cabut gigi. Nah, sampun untuk materi patologi yang kedua. Monggo kalau ada yang perlu ditanyakan atau perlu didiskusikan,